Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Wa qad ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah Majlis Al-Hikmah rahimakumullah, dan juga jamaah-jamaah majlis yang lain yang mengikuti kajian ini. Kita kembali berjumpa dalam pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin, sebuah kitab tentang fikih dan tasawuf sekaligus yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau lebih dikenal dengan Hujjatul Islam, yaitu pembela agama Islam dengan kealimannya. Kita membahas tentang tingkatan-tingkatan halal, masih dalam bab al-halal wal haram. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah bahwa dihalalkan harta yang diambil dari musuh dalam perang dengan cara apapun. Biasa kita dalam ajaran Islam kita sebut dengan harta pampasan perang atau harta rampasan perang, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ghanimah. Itu hukumnya halal dalam Islam untuk dimakan atau dikonsumsi atau dipakai. Begitu juga dengan hewan yang didapat dengan cara berburu. Tentu saja hewan yang halal, bukan dalam pengertian hewan yang haram seperti babi, maka itu tidak dihalalkan. Termasuk dihalalkan juga mengambil kayu bakar dari hasil mengumpulkannya di tempat yang liar, yaitu di tempat yang tidak ada pemiliknya. Dan juga dihalalkan mengambil barang tambang yang digali dari bumi. Adapun harta dari musuh dalam peperangan baru menjadi halal untuk dimiliki setelah dikeluarkan bagian seperlimanya atau khumus, apabila perintah peperangan datang dari penguasa. Maka 1/5 atau 20%-nya harta itu semua diperuntukkan kepada yang memimpin peperangannya, yaitu penguasa tersebut. Dalam hal peperangan itu oleh para sahabat, maka yang berhak
terhadap 1/5 harta itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi poin pembahasan kita bahwa harta rampasan perang itu baru halal apabila sudah diambil 1/5-nya. Kalau belum disisihkan 1/5-nya, maka kategori harta itu masih tidak halal untuk dimiliki setiap peserta perang. Sedangkan harta yang bisa dimakan, maksud saya yang berupa tanah, itu bisa menjadi diharamkan bagi orang yang apabila memakannya, menikmatinya, akan mendatangkan bahaya atas dirinya. Tentu terdapat banyak larangan yang mengesankan keumuman haramnya ini. Maka sebaiknya bagi kita untuk menjauhi atau menghindari harta berupa tanah. Lalu mengenai tingkatan halal dan haram, bahwasanya semua yang diharamkan adalah buruk, di mana tingkat keburukannya pada sebagian lebih besar bila dibandingkan dengan keburukan yang ada pada sebagian yang lain. Sebaliknya, semua yang dihalalkan adalah baik, hanya saja tingkat kehalalan sebagian barang atau harta bisa melebihi sebagian yang lain. Maka tingkatan halal atau haram yang tingkat pertama adalah alal aqal atau minimal adalah menjauhi apa yang sudah difatwakan haram oleh para ulama fikih. Itu tingkat pertama. Sedangkan tingkatan kedua adalah sikap wara', yaitu menahan diri dari hal-hal yang mubah yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Yaitu mencegah diri dari sesuatu yang bisa disusupi kemungkinan diharamkan, kendati ada sekalipun ada mufti yang menyatakan kemudahan hukum dengan mempertimbangkan sebab-sebab lahiriah. Namun pada kenyataannya perkara-perkara seperti ini tergolong dalam bab atau kategori syubhat, barang yang samar antara halal dan haram, tetapi barang yang syubhat itu lebih cenderung kepada yang haram. Kemudian tingkatan berikutnya adalah perkara yang difatwakan tidak haram dan tidak terdapat syubhat dalam status kehalalannya, tetapi dikhawatirkan apabila melakukannya
bakal menyeret kepada perkara haram. Maka dalam hal ini meninggalkan perkara yang tidak dipermasalahkan karena khawatir akan membawanya kepada perkara yang terlarang. Jadi asalnya masalah itu biasa saja, tapi tetap kita tinggalkan karena kita khawatir barang yang biasa-biasa saja ini bisa membawa kepada hal-hal yang terlarang. Kita menakutkan adanya resiko, memperkirakan. Kemudian tingkatan keempat adalah perkara yang sama sekali tidak dipersoalkan dan tidak dikhawatirkan akan terseret kepada perkara yang terlarang, namun dikonsumsi bukan dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan karena hendak memperkuat tubuh untuk beribadah, atau cenderung pada sebab yang memudahkannya menganggap keharaman dan kemaksiatan sekadar makruh. Maka menahan diri dari perkara semacam itu merupakan bentuk sifat wara kaum siddiqin. Itu satu derajat di kalangan orang-orang sufi. Adapun mengenai tingkatan-tingkatan syubhat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuha katsirun minan nasi famanittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'al harama karra'i haulal hima yushiku an yaqa'a fihi. Artinya perkara halal sudah jelas dan perkara haram juga sudah jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau meragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa menjaga diri darinya, maka ia telah membebaskan kehormatan dan agamanya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalamnya, maka dia terperosok ke dalam perkara yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar kebun terlarang, maka lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Adapun perkara yang berada di tengah-tengah antara halal dan haram adalah syubhat. Contohnya air hujan yang turun dari langit tentu sama halal sebelum jatuh, ya, tentu saja halal sebelum jatuh ke wadah milik orang lain. Perkara yang murni haram seperti minuman keras.
Ada beberapa faktor penyebab syubhat. Di antaranya adalah faktor pertama, munculnya keraguan terhadap penyebab kehalalan atau keharaman. Penyebab halal haram itu ada kalanya sama kuat atau salah satunya lebih dominan dari yang lain. Jika kemungkinan halal dan haram ternyata sama kuatnya, maka keputusannya mengikuti apa yang diyakini oleh hati, lalu mengambil jalan istishab. Dan bila salah satu lebih kuat dari yang lain, maka itulah yang menjadikan pegangan hukum. Hal ini akan semakin jelas dengan memaparkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keharaman suatu perkara sudah jelas, kemudian muncul keraguan. Bila ada kemungkinan penyebab kehalalannya, contoh, seseorang melesatkan anak panah pada binatang buruan hingga terluka. Binatang itu lalu jatuh ke dalam air dan menemui ajalnya. Maka dia tidak akan tahu apakah buruannya itu mati akibat tenggelam atau luka dari anak panahnya. Maka binatang buruannya itu dihukumi haram karena hukum asalnya. Yaitu binatang mati, hukum asalnya. Maka adalah haram kecuali bila dengan cara tertentu, ya, matinya dengan cara tertentu. Maka keraguan muncul pada cara tertentu tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu, keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan perangkat keraguan. Jadi keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya. Maka kita meninggalkan keraguan ini, kembali kepada hukum asal yang kita yakini, yaitu boleh. Namanya itu istishab. Kemudian yang kedua, mengetahui kehalalan suatu perkara dan meragukan keharamannya. Maka dalam hal ini hukum yang ditetapkan adalah halal. Contohnya, dua orang laki-laki menikahi dua perempuan. Melihat seekor burung terbang, suami yang pertama berkata, "Jika burung gagak, maka istriku tercerai." Kemudian suami yang kedua berkata, "Jika bukan gagak, maka istrikulah yang tercerai." Dan ternyata jenis burung tadi masih samar, maka tidak ada keharaman sama sekali dalam menggauli istri masing-masing,
Karena selama belum jelas hukumnya dan belum jelas jenis burungnya dan lain-lain, wallahu a'lam. Kiranya ini dulu yang saya sampaikan berkenaan dengan tingkatan-tingkatan halal, haram dan syubhat. Semoga bermanfaat dan mohon bagi yang menyaksikan tayangan ini mohon di subscribe karena gratis, tidak dipungut biaya, dan di like juga serta diberi atau dibunyikan tanda loncengnya, dan jangan lupa di share kepada grup masing-masing ya, agar pesan-pesan kebaikan dari kitab Al-Mursyidul Amin ini dapat tersampaikan, sehingga bersama saya yang membacakan kitabnya, maka Anda yang menyebarkan kajian ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Semoga kita istiqomah di jalan dakwah, menebar kebaikan, mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mudahan berkat kita menuntut ilmu, berbagi ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni dosa kita dan mencukupkan rezeki kita, sehingga kita dan orang-orang yang kita tanggung seperti anak dan istri atau sebaliknya mendapatkan limpahan karunia Allah berupa tambahan rezeki lantaran kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.